pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. KPU Sumsel imbau pemilih pemula cermat menyaring informasi media sosial agar tidak terjebak hoaks jelang pilkada. BPBD Sumsel akan mengajukan bantuan helikopter dan waterbombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Selamat pagi, pendengar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, hari Kamis 27 Juni 2024. Bersama Senadir juga rekan Suni, inilah Warta Berita selengkapnya. KPU Sumatera Selatan menghimbau pemilih pemula cermat dalam menyaring informasi di media sosial dalam menyikapi hoaks menjelang pilkada. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Selatan semakin dekat. Sejumlah kandidat yang disebut-sebut akan maju pada kontestasi mulai gencar mengambil simpati pemilih, begitu juga dengan para pendukung dan buzzer politik di media sosial. Derasnya informasi politik dari para buzzer membuka peluang munculnya berita hoaks dan ujaran kebencian. Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranantajaya mengungkapkan para pemilih harus mencermati dan menganalisa dengan baik segala informasi yang beredar di media sosial. Fenomena buzzer politik dapat dijadikan sebagai pelajaran, khususnya bagi para pemilih pemula yang dikenal dekat dengan media sosial, untuk mempelajari proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kalau saya boleh menyarankan, pemilih pemula ya silakan aja pelajari semua informasi yang di media sosial, tetapi harus disaring, kemudian dicermati, kemudian cari tahu informasi kebenarannya, sehingga kita jadi pemilih itu, terutama pemilih pemula, memang menggunakan media sosial, menggunakan gadget untuk menambah pengetahuan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung di Sumatera Selatan. Menurut Andika, semua informasi yang beredar di media sosial terkait calon kandidat dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan pada pilkada nanti. Pemilih pun dituntut lebih cerdas dalam menerima dan menganalisa informasi yang beredar. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Banyuasin, SP Titin Yarianti menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin pesat dan membawa dampak signifikan. Dalam berbagai aspek kehidupan, menurutnya kemajuan teknologi ini memberikan aksesibilitas dan kemudahan. Namun di sisi lain juga menjadi sarana penyebaran hoaks dan informasi tidak bertanggung jawab. Titin mengatakan bahwa penyebaran hoaks sangat berbahaya karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, merusak harmoni kebersamaan dan menyebabkan konflik. Menjelang pesta demokrasi pada pemilu 2024, penyebaran hoaks tidak dipungkiri dapat semakin meningkat. Untuk menangkal penyebaran hoaks, Diskominfo telah melakukan berbagai strategi, di antaranya meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, bekerja sama dengan platform digital dan media massa untuk mengembangkan mekanisme filterisasi dan kontrol internal terhadap konten yang menyesatkan. Dan kita juga berkoordinasi dengan lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelaku penyebar hoaks. Mungkin itu yang selama ini bisa kita usahakan untuk menangkal, jangan sampai nantinya pemilu kada ini akan semakin riskan karena dibuat oleh masyarakat untuk menyebarkan hoax itu. Dan Titi juga mengatakan pihaknya terus berusaha memberikan konten-konten positif yang tepat dan benar serta berkoordinasi dengan lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelaku penyebar hoaks. Titi mengimbau pada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan berharap semua masyarakat tidak sembarangan memberikan isu atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat mengenai kondisi menjelang Pilkada 2024. Pilkada itu pemilihan kepala daerah ya di setiap kotanya, jadi pasti akan berlangsung di setiap 5 tahun sekali gitu biasanya. Oke, baik Bang. Untuk masa itu bagaimana sih caranya Gen Z ya untuk menyukseskan pilkada itu nanti ya Mbak? Yang pasti kita yang
kalau untuk aku mencoblos gitu ya untuk mensukseskan. Jadi kita jangan sampai masuk ke golput. Jadi kita menyumbangkan suara kita karena satu suara sangat berharga. Itu sih salah satunya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mengkondusifkan Mbak suasana pilkada nantinya Mbak? Oke, kalau untuk mengkondusifkan mungkin kita sesama pencoblos nantinya gitu kita bisa saling menghargai untuk pilihan masing-masing gitu ya, tidak saling serang, jadi bisa saling mentoleransi seperti itu dan bisa saling mengeluarkan pendapat itu dengan perkataan yang positif dan juga baik seperti itu. Menurut Mbak sih harapan Mbak kepada kepala daerah nantinya itu pengennya seperti apa Mbak? Harapannya untuk kepala daerah yang nantinya akan menjabat semoga bisa lebih bertanggung jawab, bisa amanah gitu ya sama jabatan yang akan didapatkan, terus bisa menjadi pemimpin yang baik yang pastinya yang bisa membangun Kota Palembang terutama Sumatera Selatan dengan baik seperti itu. Pemilihan kepala daerah. Menurut kakak bagaimana sih cara kita menyukseskan pilkada juga? Ikut serta dalam pemilihan pilkada. Terus bagaimana cara kita mengkondusifkan Pak suasana pilkada nanti ya Pak? Tidak saling menjelekkan satu sama lain antara pemilihan. Pilihan kepala daerah. Oke baik Kak, bagaimana sih Kak cara kita menyukseskan pilkada itu Kak? Jangan golput. Bagaimana cara kita Kak biar suasana pilkada nantinya itu kondusif Kak? Jangan ada money politik baik sih sebenarnya. Betul ya? Jadi lebih ke kampanye fair lah, visi misinya paling itu baik sih. Terus harapan kakak nantinya ke depan itu kepala daerah itu yang cak mana Kak? Jangan ada kepala daerah sistem nepotisme. Nepotisme. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. BPBD Sumsel akan mengajukan bantuan helikopter dan waterbombing ke BNPB untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel membutuhkan 8 unit helikopter untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Sumsel. Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syabana mengatakan pihaknya berencana meminta bantuan 8 unit helikopter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Karena banyaknya daerah rawan Karhutla, dari 8 helikopter itu 2 akan digunakan untuk berpatroli mengelilingi wilayah Sumsel guna pencegahan dini Karhutla dan mendeteksi titik-titik lahan yang terbakar. Sementara 6 helikopter lainnya akan digunakan untuk waterbombing guna memadamkan lahan yang terbakar. Banyasin, Ubah, sama Uki. Setelah ini kita langsung pembentukan posko, dilanjutkan dengan rapat traktor Karhutla dan apel kesiapan personel dan peralatan. Setelah itu kita akan membuka posko Karhutla di beberapa daerah yang rawan Karhutla seperti Uki. Ini gunanya untuk mencegah, untuk patroli sehingga kita bisa meminimalisir dampak dari Karhutla ini. Dari pantauan lokasi sudah ada beberapa titik hotspot yang muncul. BPBD Sumsel mencatat ada 12 daerah rawan di Sumsel. Dari jumlah itu, 3 daerah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sebagai langkah mitigasi bencana di Sumsel. Pemprov Sumsel juga telah menetapkan status siaga darurat Karhutla karena telah memenuhi syarat 3 daerah untuk menaikkan status siaga. Sementara itu, 9 daerah rawan Karhutla masih dalam proses menaikkan status siaga adalah Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Ogan Komering Ulu Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan, Musirawas Utara, Muratara, dan Lahat. Pendengar, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Kota Palembang ditemukan tewas dan tubuhnya dicor di belakang sebuah ruko. Seorang pegawai koperasi di Kota Palembang yang sempat dilaporkan hilang ternyata tewas dibunuh dan tubuhnya dicor di halaman sebuah ruko di Jalan Kiai Haji Dahlan, Perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami. Korban bernama Anton Eka Saputra, 35 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh sebuah koperasi simpan pinjam KSP ke Polsek Sukarami pada 8 Juni 2024 lalu. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan setelah mendapatkan laporan tersebut, anggotanya langsung melakukan penyelidikan.
Namun awalnya tidak secara masif karena berasumsi korban akan kembali lagi. Namun setelah melakukan penyelidikan secara intensif, polisi menemukan kejanggalan sebab ruko yang didatangi terakhir kali oleh korban dalam keadaan kosong. Polisi sempat mengintip dari luar dan melihat ada bercak darah di lantai. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah pisau karter. Seiring dengan hilangnya atau pengaduan hilangnya seseorang tersebut, kami mencoba menyelidiki, namun tidak secara masif. Karena kami pikir mungkin di kemudian hari akan ditemukan atau mungkin hanya kembali lagi karena ada kepentingan pribadi. Namun demikian, ternyata hasilnya berbeda. Kami setelah mendalami secara perlahan-perlahan menemukan ada satu kejanggalan karena di mana terakhir rumah yang didatangi oleh korban ini dalam kondisi yang kosong. Dalam kondisi yang kosong, pihak tuan rumah tidak ada dan setelah diintip kami menemukan adanya bercak darah. Demikian juga anggota setelah mengintip mendapatkan sebilah cutter yang berlumuran darah. Hasil penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi kemudian memburu seorang pria sampai ke kota Batam yang diduga turut terlibat atas hilangnya korban. Tersangka, kata Haryo, bersama 2 orang lainnya mengaku telah membunuh korban. Salah satu dari 2 orang itu diduga pemilik ruko tersebut. Jasad korban telah dievakuasi oleh polisi dan dibawa ke RS Bayangkara Palembang. Haryo menambahkan, anggotanya masih akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memburu 2 tersangka lainnya. Rocky Pratama melaporkan. Kantor Imigrasi Palembang tetap membuka dan melayani masyarakat untuk pembuatan paspor, meskipun server pusat dan nasional atau server pusat data nasional masih belum berjalan secara normal. Meski server pusat data nasional atau PDN down dan belum pulih seutuhnya, Imigrasi kelas 1 TPI Palembang tetap melayani permohonan pembuatan paspor untuk masyarakat. Namun permohonan paspor hanya sebatas pendataan pemohon hingga pengambilan foto pemohon karena pencetakan paspor masih mengalami gangguan. Menurut Kepala Imigrasi Kota Palembang, Khairil Mirza mengatakan, masyarakat Palembang tidak perlu khawatir jika ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor karena jika paspor sudah bisa dicetak, pemohon akan dihubungi petugas. Kita ini menyangkut dengan pelayanan imigrasi, kita masih normal dalam pelayanan permohonan paspor. Dan juga kita ini menunggu, menyangkut di alur pelayanan masih bisa, namun di alur alokasi paspor dan juga penyerahan paspor masih ada terkendala di sistem. Sudah melakukan pendataan dan kita sudah melakukan contact person kepada masyarakat yang dibantu oleh seksi TIKI. Dan juga kita sudah mencari jumlah ketika nanti kita akan menghubungi dan kita akan buka layanan apabila nanti sore malam terlemburkan tugas kita dan besok pagi kita akan hubungi satu persatu masyarakat agar bisa mengambil paspor ke kantor imigrasi kelas 1 di Palembang. Pihak imigrasi menyebut ada sekitar 100 warga per hari yang mengajukan pembuatan paspor meski server pusat masih down. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, sebelum kita berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya, KPU Sumatera Selatan mengimbau pemilih pemula cermat menyaring informasi media sosial agar tidak terjebak hoaks menjelang pilkada. BPBD Sumatera Selatan akan mengajukan bantuan helikopter dan waterbombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Wakil Pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Suni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.